فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang keempat, yaitu berkaitan tentang adab bisik-bisik ya. Maka malam hari ini insyaallah kita akan memasuki hadis yang baru, yaitu hadis yang kelima. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia mengambil alih tempat duduk tersebut. Namun hendaklah kalian saling memberi kelonggaran dan keluasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menjelaskan tentang adab dalam bermajlis. Adab dalam bermajlis. Nanti kita akan sebutkan tentang adab-adab bermajlis secara umum, kemudian membahas juga tentang adab secara khusus yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan kebiasaan kita ketika kita membahas hadis yang baru dan perawinya itu merupakan sahabat yang baru, yang belum kita bahas biografinya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka kita akan bahas
biografinya terlebih dahulu. Baik, di sini disebutkan Ali bin Umar. Pernah nggak kita sebelumnya membahas tentang biografi Ibnu Umar? Belum. Karena yang kita bahas kan ada 5 hadis. Baik. Dan kita sudah membahas tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka sahabat berikutnya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Di sini disebutkan dari Ibnu Umar. Apa artinya Ibnu Umar? Anaknya Umar. Baik. Apakah anak Umar itu cuma ini? Siapa namanya dulu yang dimaksud di sini? Abdullah bin Umar, gitu ya. Abdullah bin Umar. Jadi ketika disebutkan Ibnu Umar, itu maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Walaupun Umar memiliki anak-anak yang lain, tapi kalau disebutkan langsung Ibnu Umar, pasti yang dimaksud adalah Abdullah. Walaupun Umar tadi memiliki anak-anak yang lain. Coba, pian tahu siapa saja anaknya Umar yang pian tahu? Selain Abdullah tentunya. Hafsah, siapa Hafsah? Hafsah bintu Umar itu siapa? Istri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Baik, yang lain? Jangan-jangan cuma 2 itu aja. Karena memang 2 itu yang paling masyhur, yang merupakan anak dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masih ada anak-anak Umar yang lain, ya. Bahkan kalau kita cari, yang kita baca, ternyata anak Umar itu bisa sampai 10-an. Dan istri Umar pun banyak, bisa sampai 10-an juga. 9 atau 10 istri dari Umar. Ya, cuman kita tidak bahas semuanya. Cuman ada salah satu anak dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang itu merupakan di bawah cucu apa? Cicit, ya. Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu? Baik, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau merupakan mertua dari Rasulullah. Jadi 4 orang ini ya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 2 merupakan mertua Nabi, 2 merupakan menantu Nabi. Yang mertua Nabi Abu Bakar karena Nabi menikahi siapa? Aisyah. Umar karena Nabi menikahi Hafsah. Adapun 2-nya adalah menantu Nabi SAW, yaitu Utsman, karena Utsman menikahi putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Sementara Ali menikahi Fatimah. Baik. Nah, ternyata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, selain beliau adalah mertua Rasulullah SAW, beliau juga menantu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak perempuan, yang anak perempuan itu dinikahi oleh Umar. Siapakah anak perempuan yang maksud? Ummu Kulsum bintu Ali, sama anak Fatimah. Jadi anak Fatimah dengan Ali itu ada 5. Hasan, Al-Husain, Muhassin. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi Ummu Kulsum inilah bukan Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum inilah yang dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan punya anak bernama Zaid bin Umar. Nah, Zaid ini berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, beliau tadi bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah sahabat,
Sebagaimana juga Umar bin Khattab juga sahabat. Kalau Khattab ya itu bukan sahabat. Baik. Dan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Kunyah Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Jadi beliau merupakan sahabat mulia, putra dari sahabat yang mulia Abdullah, putra khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan saudara kandung Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Jadi sahabat ini memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena iparnya Rasulullah. Dan sahabat ini ya namanya tadi Abdullah, dan beliau salah satu dari 4 sahabat yang dikenal dengan sebutan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah, ya 4 serangkai sahabat yang bernama Abdullah. Jadi dalam ilmu hadis itu sering ada penyebutan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Baik, Abdullah yang 4 gitu ya. Baik. Nah, siapakah yang dimaksud Abdullah yang 4 itu? Ada siapa yang tahu nama-nama sahabat yang bernama Abdullah? Banyak sebenarnya, cuman yang 4 ini siapa maksudnya? Pertama yang jelas pembahasan kita yaitu Abdullah bin Umar. 3 lagi saya. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas siapa Nabi? Siapa pun Nabi SAW. Terus Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud nggak masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya. Abdullah bin Mas'ud bukan masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah. Baik. Yang merupakan cucunya Abu Bakar. Abu Bakar punya cucu. Abu Bakar punya anak namanya Asma bintu Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Asma punya suami namanya Al-Awwam. Dua-duanya punya anak Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah bin Az-Zubair, ya, cucunya Abu Bakar. Jadi Az-Zubair ini suami dari Asma bintu Abu Bakar yang merupakan putri dari putrinya Abu Bakar. Punya anak namanya Abdullah bin Az-Zubair, berarti cucunya Abu Bakar. Terakhir adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr sahabat, Al-Asnya musyrik, orang kafir. Baik, dan inilah 4 sahabat yang dikenal dengan sebutan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah yang 4 ya. Maka para ulama menyebutkan kesamaan mereka berempat ini, pertama sama-sama muda. Mereka ini semuanya sahabat junior Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abdullah bin Mas'ud senior, beliau sudah masuk Islam termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya. Kalau mereka ini ya junior,
Bahkan mungkin ada yang belum lahir ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Contohnya Abdullah bin Abbas, beliau sangat muda. Abdullah bin Abbas itu lahir ketika peristiwa pemboikotan Nabi SAW Bani Hashim di syiarnya Abu Thalib. Ya, jadi sangat muda. Jadi sama-sama muda. Yang kedua, sama-sama berumur panjang. Ya, sama-sama berumur panjang. Yang ketiga, kesamaan mereka sama-sama samudra ilmu. Ya, mereka ulama. Ya. Sama-sama muda, sama-sama berumur panjang, sama-sama samudra ilmu. Yang keempat, kesamaan mereka sama-sama ahli fatwa. Sama-sama ahli fatwa. Kesamaan yang kelima, sama-sama meriwayatkan banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah 5 kesamaan dari al-abadilah al-arba'ah. Sama-sama muda, sama-sama umur panjang, sama-sama samudra ilmu, sama-sama ahli fatwa, dan sama-sama banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kembali kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi disebutkan tadi Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau merupakan peringkat kedua dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah siapa? Setelah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu yang pertama, meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Sementara yang kedua Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis 2.630 hadis. 2630 hadis. Itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Adapun yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa Nabi? Khadim, ya, pelayan Nabi SAW. Makanya banyak juga meriwayatkan hadis. Yang keempat istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Baru Abdullah bin Abbas. Baik, itu 5 aja, yang lainnya banyak lagi. Baik, intinya sahabat yang mulia ini peringkat kedua dalam meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun Abdullah bin Mas'ud tadi kita katakan tidak masuk dalam jajaran abadilah, ya, karena beliau wafatnya lebih dulu dan beliau termasuk senior, bukan junior. Baik. Nah, kenapa Abdullah bin Umar itu banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau radhiyallahu anhu selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi. Dalam mukim beliau ketika safar, Abdullah bin Umar itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah memujinya dan berkata, tidak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Nabi berhenti di mana, Ibnu Umar juga berhentinya di situ. Bahkan disebutkan Nabi kencing di mana, dia juga kencing di situ, saking semangatnya mengikuti Nabi SAW. Jadi pantas saja karena beliau mengikuti Nabi SAW terus, maka banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Bahkan Anas bin Malik yang merupakan khadim Nabi SAW saja kalah dapatnya siapa? Ibnu Umar. Baik Aisyah yang istri Nabi itu
kalah dengan banyaknya hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Alasan yang kedua, jadi selain mengikuti Nabi SAW kemana-mana, alasan kedua kenapa Abdullah bin Umar ini banyak meriwayatkan hadis, ya karena umur beliau yang panjang. Ya, sebutkan umur beliau itu sampai 80 tahunan. Ya, umur beliau adalah 80 tahunan. Sehingga murid yang mengambil hadis dari beliau pun juga banyak. Jadi gini ya, kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sahabat dekat Nabi SAW, dan banyak riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tetapi ya, pertama karena Abu Bakar tersibukkan dengan urusan negara, baik. Kemudian juga umur Abu Bakar ya, yang tidak sepanjang Abdullah bin Umar. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar yang sampai kepada kita lebih sedikit. Berbeda dengan Abdullah bin Umar. Beliau pertama junior. Ya, umur beliau panjang. Murid-murid beliau pun banyak. Ya, otomatis murid-muridnya ini banyak meriwayatkan hadis dari beliau dan sampai kepada kita. Ya. Nah, ini juga di antara sebab kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau dilahirkan tahun 612 Masehi, ya, setahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Setahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Abdullah bin Umar lahir. Kapan dia masuk Islam? Yaitu di umur 10 tahun beliau masuk Islam bersama dengan ayahnya, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi umur 10 tahun dia sudah masuk Islam barengan dengan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian saat perang Badar, usia beliau belum sampai 13 tahun. Ketika perang Badar belum sampai 13 tahun, sehingga belum berangkat jihad. Di usia 14 tahun, beliau mendaftar untuk bisa ikut dalam perang setelah Badar. Setelah Badar, oh, jadi daftar perang Uhud ternyata tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, masih muda, belum balik. Nah, pada tahun berikutnya dalam peristiwa perang Al-Ahzab atau perang Khandaq, ya, beliau sudah berumur 15 tahun dan sudah balik. Maka pada saat itulah beliau diizinkan untuk ikut berperang. Jadi perang pertama yang diikuti oleh Abdullah bin Umar adalah perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Ingat, perang Khandaq sama Al-Ahzab itu sama. Jangan dianggap dua perang yang berbeda. Ya, disebut dengan perang Khandaq parit karena memang dalam peristiwa itu digali parit. Disebut dengan perang Al-Ahzab karena musuh itu dari berbagai hizab kelompok. Ya, Al-Ahzab. Baik. Dan setelah itu, ya, setelah perang Khandaq, beliau senantiasa ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Bahkan setelah Nabi meninggal dunia, perjuangan jihad itu terus dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Coba 15 tahun itu sudah berjihad. Kalau kita 15 tahun tuh ngapain? Berjihad di game, ya, berperang juga tuh. Ya, cuman pakai HP. Baik. Nah, itu tentang masalah jihad beliau. Setelah begitu kita akan membahas tentang bagaimana ibadah beliau. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
termasuk sahabat yang rajin dan tekun beribadah, terutama sholat malam. Ya, ulangi, sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang rajin dan tekun beribadah, terutama sholat malam. Jadi beliau rajin bangun malam. Nah, dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada sahabat yang bermimpi, maka mereka pun datang dan menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah. Ya, pokoknya setiap ada yang bermimpi, ya, mereka itu menceritakan mimpi mereka kepada Rasulullah agar ditakwilkan, ditafsirkan oleh Rasulullah. Dan waktu muda Abdullah bin Umar berangan-angan seandainya beliau juga dapat bermimpi sesuatu yang bisa beliau ceritakan kepada Rasulullah agar Rasulullah menafsirkan mimpi beliau tersebut. Ya, dia mungkin merasa iri. Para sahabat berdatangan kepada Nabi karena bermimpi sesuatu dan langsung ditafsirkan oleh Nabi. Maka beliau pun juga pengen punya mimpi sesuatu yang bisa ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, beliau bercerita, kana ar-rajulu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki di zaman dulu, di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia melihat mimpi, maka dia pun menceritakannya kepada Rasulullah. Fatamannaitu an ara ru'ya aqussuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berharap, berangan-angan agar aku bisa bermimpi yang mana mimpi itu akan aku ceritakan kepada Rasulullah. Wa kuntu ghulaman syaban 'azaban. Ya, dan ternyata betul. Ya, ketika aku masih muda, ya, kemudian masih bujang, dan aku tidur di masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dahulu, ya, orang-orang tua dahulu kalau ketika mereka masih muda itu sering tidur di masjid. Ya, kalau zaman sekarang agak sedikit. Baik, Abah Ulun dulu Sidin sering cerita pas beliau masih bujang itu lancang banget tidur di masjid. Dan juga orang tua dahulu memang biasa ketika mereka muda tidur di masjid. Maka kata Abdullah bin Umar, aku pernah tidur di masjid di zaman Nabi SAW. Fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhadani fadhahaba bi ilan nar. Maka aku melihat dalam mimpiku seolah-olah ada dua malaikat yang membawaku pergi melihat neraka. Ya, ternyata fahidha hiya matwiyatun qatayyil bir. Ternyata, ya, neraka tersebut yang aku lihat seperti di tepinya berdinding seperti sumur dengan dua tali. Ya, seperti tali sumur, kan kita tahu kalau sumur itu ada trolinya yang bisa ditarik gitu kan. Aku melihat seperti itu. Ternyata di dalam sumur tersebut ada beberapa orang yang saya kenal dan segera saya ucapkan, a'udzubillahi min adzabin nar. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka, sampai beliau mengulanginya 3 kali. A'udzubillahi min adzabin nar, a'udzubillahi min adzabin nar. Tidak lama kemudian kedua malaikat tersebut ditemui oleh satu malaikat lain dan ia berkata kepada saya, kamu akan aman. Kamu termasuk orang yang akan aman. Jadi itu yang dilihat oleh Abdullah bin Umar di dalam tidurnya. Nah, ketika dia melihat mimpi tersebut, dan sebenarnya dia ingin menceritakannya kepada Nabi SAW,
ya, tapi mungkin agak malu atau agak segan dan seterusnya, maka beliau pun menceritakan mimpi tersebut kepada saudarinya agar saudarinya langsung menceritakannya kepada Nabi. Siapa saudari yang masuk? Ya, Hafsah, Ummul Mukminin. Jadi aku ceritakan mimpiku tersebut kepada Hafsah dan Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bersabda, ya, ni'man rajul. Beliau mengatakan sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia salat di sebagian malam. Jadi itu tanggapan Nabi SAW ya setelah mendengarkan cerita mimpi tadi. Ni'mar rajulu Abdullah bin Umar lau kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika ia melaksanakan salat di sebagian malam. Ya. Salim radhiyallahu anhu berkata, ya, misalnya mungkin maulanya atau budaknya siapa, Abdullah bin Umar. Setelah itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit. Artinya beliau senantiasa sholat malam. Baik, coba ini cuma beberapa kalimat yang didengar dia oleh dari Nabi SAW. Ya, seandainya Abdullah bin Umar sholat malam gitu kan, 4 kata, dan ternyata 4 kata tersebut itu merubah kehidupan siapa? Abdullah bin Umar setelah itu. Cuma 4 kata saja. Bagaimana dengan kita? Berapa kata yang kita dengar sudah dalam kajian, dalam ceramah dan seterusnya? Ya, ribuan kata, cuma nggak berubah-berubah. Ya. Ini sahabat yang mulia mendengar 4 kata langsung dari Nabi SAW, langsung berubah, ya, langsung beliau rajin dalam salat malam. Jadi tatkala Abdullah bin Umar mendengar kalimat ini, itu langsung mengubah jalan hidup beliau. Ya, itulah perbedaan kita dengan para sahabat. Mereka sangat mudah tersentuh hatinya, sangat mudah menerima nasihat dan langsung mereka praktekkan. Jadi disebutkan oleh Nafi, bekas budak Abdullah bin Umar. Ya, jadi beliau salat malam, kemudian beliau pun bertanya kepada budaknya yang bernama Nafi, apakah kita sudah masuk di waktu sahur? Ya, maksudnya apakah kita sudah masuk di penghujung malam? Maka Nafi menjawab belum. Maka Ibnu Umar pun melanjutkan salat beliau sampai bertanya lagi, apakah kita sudah masuk di waktu sahur? Maka Nafi pun menjawab, iya. Maka beliau pun melakukan salat witir. Ya, seperti itu ibadah siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau menghidupkan malamnya dengan salat, ya, dan beliau tetap tidur, ya, karena juga ingin memberikan hak kepada tubuh beliau. Cuma tidak lama sebagaimana kita tidur. Baik. Nah, jadi itu di antara ibadah Abdullah bin Umar. Jadi beliau rajin salat malam. Baik. Begitu juga ibadah yang lain disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu hajja sittina hajjatan. Beliau menunaikan ibadah haji sebanyak 60 kali. 60 kali haji. Jadi 60 tahun itu beliau berhaji. Berarti hampir setiap tahun. Wa atama ma yaqrubu min alfi umrah. Dan beliau menunaikan umrah mendekati 1000 kali umrah. 1000 kali. Tunggu, ini 80 tahun. Ya, dalam 80 tahun itu 1000 kali umrah. Jadi berapa kali itu? Mungkin bisa setiap bulan dia umrah. Intinya dia sering berumrah. Ya. Kemudian wa hamala ala alfi farasin fi sabilillah. Ya, dan beliau adalah orang yang membiayai akomodasi 1000 ekor unta di jalan Allah. Jadi beliau membiayai para pejuang
itu berjumlah 1000 ekor unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan fakana muli'an bil bait, dan beliau orang yang sangat cinta terhadap Baitullah, itu Ka'bah. Baik. Wa kana katsiral infaqi was sadaqah. Beliau pun termasuk orang yang sangat banyak berinfak dan bersedekah. Berarti hablum minallahnya luar biasa, sebagaimana hablum minannasnya juga luar biasa. Hablum minallah, beliau salat malam, berhaji, berumrah. Hablum minannasnya beliau banyak berinfak. Nah, di antara yang diriwayatkan berkaitan infak beliau disebutkan oleh Nafi'. Nafi' ini maulanya Ibnu Umar, yaitu bekas budaknya Ibnu Umar. Kata beliau, "In kana Ibnu Umar la yufarriqu fil majlisi 30,000." Pernah suatu kali Ibnu Umar membagikan 30.000 dalam satu majlis. Di sini tidak disebutkan 30.000 ini 30.000 apa. Dan hanya ada dua kemungkinan, 30.000 dinar atau 30.000 dirham. Dinar berarti emas, dirham berarti perak. Ya. Coba kalau kita konversi ke harga emas sekarang, 1 dinar sama dengan 4,25 gram kalau tidak salah. Kalau 1 dirham ini emas. Kalau 1 dirham sama dengan 2,975 kalau tidak salah gram perak. Kalau dikonversi ke sekarang ya. Tadi sudah menghitung-hitung. Ya betul. Sekarang berapa yang diinfakkan oleh Ibnu Umar tadi? 30.000. Kalau 30.000 dinar berarti 4,25 kali 3.000. Berarti berapa gram? 127.500 gram. Baik, 1 gram emas berapa? 2 juta 600-an. Baik, kali 2.600.000. Bukan 3.000 ya, 30.000 tadi. Baik, segitu ya. Baik, jadi 2.600.000 sekian, berarti sekitar 300. Ini 2.600.000 sekian tadi, 338 M yang dapat. Satu majelis membaginya segitu. Itu kalau anggapannya adalah dinar. Kalau dirham setelah salat insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan di antara ibadah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mana baik kaitannya dengan hablum minallah, yang mana beliau suka salat malam, sering berhaji ataupun berumrah. Begitu pula beliau
baik ibadah beliau berkaitan dengan hablum minan nas, yang mana beliau suka berinfak, bersedekah. Di antaranya beliau berinfak menyumbang 1000 kuda dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan 1000 kuda gak murah ya, satu kuda aja berapa untuk jihad, berarti bukan kuda sembarangan, dikali 1000, hitung aja seorang. Kemudian tadi disebutkan oleh Maula Ibnu Umar, itu Nafi', pernah suatu kali Ibnu Umar membagikan 30.000 dalam satu majelis. Maka kita tadi hitung-hitung ya, bisa maksud 30.000 ini adalah 30.000 dinar adapun atau 30.000 dirham ya. Maka kalau kita katakan dinar, satu dinar itu adalah 4,25 gram emas. Makanya kalau kita berbicara tentang nisab zakat, kita tahu nisab zakat itu adalah 20 dinar. 20 dinar dikali 4,25 gram, makanya hasilnya totalnya adalah 85 gram. Makanya seorang yang memiliki harta berupa emas senilai 85 gram, maka sudah sampai nisab. Baik, nah cuman kita kalkulasikan dengan 30.000 dinar, maka 127.500 gram dikalikan saja dengan harga emas hari ini. Kalau kita ingin konversikan ke rupiah, intinya lebih dari 300 miliar. Itu tadi salah hitung ya. Intinya 300 miliar lebih. Kalau kita anggap maksud 30.000 di sini adalah 30.000 dirham. Satu dirham adalah 2,975. Kalau nisab zakatnya berapa? Untuk perak dikali saja 200 dirham, 200 kali 2,975, maka keluar hasilnya 595 gram. Itu nisab untuk perak. Baik. Adapun pembahasan kita disebutkan 30.000. Berarti kalau kita kalikan 30.000 ya, maka keluar angka 89.250 gram. Harga perak sekarang berapa? 1 gram anggaplah 35.000. Berapa totalnya? Intinya baik, tadi sudah berhitung-hitung di atas 3M. Baik, jadi intinya kalaupun dia maksudnya adalah dinar ataupun dirham, itu sampai MM-an ya, dalam satu majelis membagikan segitu. Kalau kita mungkin nggak kebayang bisa membagi segitu ya, duitnya aja nggak ada. Kalaupun ada, nggak mungkin bisa bersedekah sebanyak. Intinya ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang rajin berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi beliau infaknya itu sangat banyak. Kemudian ternyata disebutkan oleh Nafi', "Summa ya'ti 'alaihi syahrun ma ya'kulu mus'ata lahmin." Namun setelah itu, jadi setelah beliau meninfakkan tadi 30.000 baik itu dirham ataupun dinar, sebulan setelah itu ya, beliau disebutkan tidak memakan walau sepotong daging pun. Jadi untuk beliau sendiri, makan sendiri itu beliau sangat sederhana ya. Adapun ketika menginfakkan itu luar biasa, tapi untuk makan beliau sendiri
makan daging pun tidak. Jadi beliau lebih mementingkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena beliau sadar bahwasanya justru harta kita yang akan kita nikmati nanti di akhirat adalah apa yang kita infakkan. Ya. Kalau harta itu hanya untuk diri kita sendiri, ya sudah habis begitu saja. Tapi kalau kita infakkan, itulah yang akan bermanfaat kelak di akhirat. Ya. Kemudian disebutkan oleh Maimun bin Mihran, beliau mengatakan, dakhaltu ala Ibnu Umar faqawwamtu kulla syai'in fi baitihi min athasin ma yaswa min 100 dirham. Aku pernah menemui Ibnu Umar, lalu aku menaksir harga total segala barang yang ada di dalam rumahnya berupa perabotan. Ternyata nilainya tidak mencapai 100 dirham. Kada sampai 100 dirham. Yang diinfakkan 30.000, bisa 30.000 dinar atau dirham tadi. Nah, ternyata tabi'in ini yang Maimun bin Mihran pernah mengatakan, pernah aku masuk ke rumahnya Ibnu Umar dan aku melihat perabotan yang di sana, maka jumlahnya kalau dihargai itu tidak sampai 100 dirham. Berarti beliau hidupnya sederhana. Jadi walaupun beliau mungkin memiliki banyak harta, tapi kebanyakannya adalah beliau infakkan. Baik. Nah, inilah mereka para sahabat. Mereka mungkin bekerja. Mereka mungkin mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Tetapi mereka menjadikan harta tersebut sebagai tunggangan mereka ke akhirat. Itu mereka dalam mencari harta. Ya, jadi mereka sibuk mencari harta di dunia. Itu tujuannya agar menjadi tunggangan mereka menuju akhirat. Jadi seolah-olah harta tersebut sebagai kendaraan bagi dia untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kebanyakan para sahabat. Bahkan di antara mereka ketika Nabi SAW memotivasi untuk bersedekah, sebagian mereka tidak punya harta untuk bersedekah. Apa yang mereka lakukan? Mereka kerja jadi kuli panggul saja. Ketika mendapatkan harta, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kehidupan para sahabatnya. Mereka menjadikan dunia itu di tangan mereka, bukan di hati mereka. Dan betapa banyak saudagar di kalangan para sahabat. Khadijah menyedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dalam perjalanan hijrah, ya, ternyata Abu Bakar membawa semua hartanya dan tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya. Belum lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang betul banyak beliau menyumbang, membeli sumur, ya kan, untuk kepentingan kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saudagar, tapi mereka gunakan semuanya itu untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat. Jadi kalau mau jadi saudagar ya silakan, jadi orang kaya silakan, tapi jadikanlah para sahabat yang saudagar ini sebagai teladan, ya, bagaimana mereka menggunakan harta tersebut. Baik. Kemudian disebutkan dari Sa'id bin Hilal, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah sangat menginginkan makan ikan. Jadi ada ikan tertentu yang dia sangat sukai. Ternyata orang-orang tidak menemukan ikan tersebut. Ya, jadi mungkin seluruh Madinah dicari, tidaklah ada yang menjual ikan tersebut kecuali 1 ekor saja. Kebetulan ada 1 ekor saja. Lalu istrinya menghidangkan untuknya, jadi dimasak,
setelah masak dihidangkan kepada Ibnu Umar. Namun setelah makanan itu diletakkan di hadapan dia, ternyata ada suara ketukan di pintu. Ternyata pengemis, orang minta-minta. Apa kata Ibnu Umar? Berikanlah ikan tersebut kepadanya. Wah, padahal sudah tinggal dimakan aja lagi. Dan itu sangat diinginkan oleh Ibnu Umar. Ketika itu datang pengemis, ya. Ini datang pada waktu yang tepat atau bukan pengemis? Intinya, ya, ketika dia didatangi oleh pengemis tadi, langsung kata Ibnu Umar, berikan ikan tersebut kepadanya. Maka istrinya mengatakan, ya, subhanallah, ya, kita beri saja dia 1 dirham, ya, dan engkau makan ikan tersebut. Tapi apa kata Ibnu Umar? Enggak, berikan saja ikan ini kepada pengemis tersebut. Ya, dan akhirnya itu ikan tersebut diberikan kepada pengemis tersebut, dan Ibnu Umar tidak jadi memakan ikan tersebut. Baik. Dan Ibnu Umar dalam hal ini mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Jadi di antara cara mengetes kita ini orang yang dermawan atau tidak, di antaranya adalah sanggupkah kita, mampukah kita untuk memberikan sebagian harta yang kita cintai. Ya, kita beli makanan yang kita sukai, tiba-tiba ada yang pengen. Nah, situ dicoba dalam kondisi demikian, apakah kita bisa berikannya ataukah tidak. Baik. Ya, kita mungkin tidak mampu lah seperti Ibnu Umar. Ketika kita memasak sesuatu yang enak, ya setidaknya diberikan sebagiannya kepada tetangga, orang-orang dekat kita. Dan ini diantara pengamalan firman Allah, kalian tidak akan mencapai kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Baik. Kemudian ini adalah diantara, ya, ibadah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan membahas bagaimana keteguhan beliau dalam berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang paling menonjol dari Ibnu Umar, yaitu keteguhan beliau dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah orang yang rajin ibadah, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Dan beliau dalam ibadahnya senantiasa berusaha mencontoh, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Di zaman sekarang banyak orang yang rajin ibadah, banyak, tetapi tidak atau belum tentu ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar dia rajin ibadah dan dia selalu memastikan bahwasanya ibadah beliau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan disebutkan ada seorang laki-laki yang bersin. Mungkin pernah kita bahas ini dalam pembahasan hadis yang pertama. Tapi yang jelas seorang laki-laki pernah bersin di samping Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi selain dia mengucapkan alhamdulillah, dia juga bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Umar, wa ana aqul alhamdulillah. Aku mengatakan alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah, dan aku juga mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya. Jadi Ibnu Umar ini ingin mengingkari perbuatan orang ini. Aku ini
sering mengucapkan alhamdulillah. Aku juga orang yang sering mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi dilihat waktunya itu kapan? Kapan disyariatkan mengucapkan hal tersebut? Ya. Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang engkau lakukan itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Ya. 'Allamana, beliau hanya mengajarkan kepada kami alhamdulillah, atau disebutkan di sini alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ketika bersin itu boleh mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal, itu boleh. Baik, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Artinya Rasulullah tidak mengajarkan kepada kami ketika bersin mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kalau alasannya itu baik, ya, tentu saja akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya ibadah itu tidak hanya niatnya baik, tetapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, karena kalau hanya niatnya itu baik, ya, akhirnya semua orang akan berkreasi dalam masalah ibadah. Ya, yang penting dianggap baik. Ya, nanti ada sholat zuhur, ya, yang 4 rakaat ditambah akhirnya 10 rakaat misalnya. Kan yang penting baik. Dan kita tidak bisa mengingkari kalau begitu, kalau jadi dalil adalah baik terus. Ya. Karena tidak ada perbuatan yang baru di dalam Islam dilakukan kecuali orangnya menganggap itu adalah baik. Ya, gitu. Maka dalam masalah beribadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi dalam perkara yang kecil seperti itu saja harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berkreasi dalam masalah ibadah. Baik. Dan yang terakhir pembahasan kita, wafatnya beliau radhiyallahu anhu, disebutkan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan usia beliau disebutkan 85 tahun. Baik. Nah, ini adalah biografi ringkas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik, jadi beliau termasuk dari al-abadillah al-arba'ah. Nah, insyaallah untuk abadillah yang lain atau Abdullah yang lain akan datang biografi mereka berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan insyaallah. Allah Ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan tentang hadis ini. Salah khilaf, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.